warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Sulistina dari Universitas Mercu Buana Meruya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi salah satu tugas kewirausahaan 3. Yang pertama itu adalah perusahaan atau bisnis. Nama bisnis saya yaitu Pai Susu. Status bisnis saat ini sudah berjalan. Saya membuat bisnis ini bersama teman-teman saya. Untuk ketua timnya itu saya sendiri, dan PIC produk itu ada Dwi Muli, PIC pemasaran dan PIC sumber daya itu ada Alma Febriana, dan untuk PIC keuangan saya pegang sendiri. Selanjutnya ada masalah, produk, dan kompetitor. Masalah yang ada di lapangan, pada saat ini banyak sekali jajanan yang mengandung bahan pengawet dan efek samping yang berbahaya. Cara menyelesaikan masalah yang ada di lapangan dengan membuat inovasi baru yang tidak membosankan dan membuat jajanan yang tidak mengandung bahan pengawet berbahaya sehingga bisa dimakan kapan saja. Nama produk saya yaitu Pai Susu. Pai merupakan hidangan yang biasa disantap oleh orang-orang Yunani kuno dan Romawi kuno untuk bepergian jauh. Pai adalah makanan yang terdiri dari kulit kue kering dan isinya yang beraneka ragam seperti ada keju, coklat, kacang, dan lain-lain. Jenis produk saya ini adalah makanan ringan. Kompetitornya itu adalah Pai Med Bali, Pai Susu Asli Enak, dan Pai Susu Krishna. Keunggulan produk dari kompetitor yaitu produk rumahan tanpa pengawet, bisa ditemukan di mana saja dan harga jauh lebih terjangkau. Keunggulan produk dibandingkan kompetitor yaitu kemasan jauh lebih praktis, produk yang disajikan dapat disimpan lama meskipun tanpa bahan pengawet, dan potongan yang disajikan berbeda sehingga dapat menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya itu adalah pelanggan dan komunikasi. Pelanggan potensial, anak-anak sekolah, mahasiswa, dan orang dewasa ataupun turis yang ingin oleh-oleh. Wilayah bisnis yaitu sekitar Bandara Soekarno-Hatta dan wilayah kampus Mercu Buana. Strategi marketingnya sekitar anak-anak yang ingin jajanan sehat tanpa bahan pengawet, buatan rumahan, dan turis-turis asing yang ingin mencobanya. Strategi agar pelanggan membeli produk kita yaitu memberikan harga murah agar menarik pelanggan terlebih dahulu, tetapi tetap kualitas yang pertama. Dan yang selanjutnya adalah cara merespon pelanggan. Cara jika ingin bertanya tentang produk itu bisa melalui kontak person yang ada di kemasan. Jika ingin membeli produk kita dapat melalui offline dan online store. Dan jika pelanggan komplain, maka kita akan tanyakan terlebih dahulu masalahnya, kemudian dijelaskan secara rinci agar tidak terulang lagi kejadian tersebut. Strategi yang dilakukan agar pelanggan loyal dimulai dari penjual, seperti saya akan menjual terlebih dahulu sehingga memberikan diskon, bisa menjadikan salah satu contoh loyal kepada pelanggan, sehingga pelanggan juga bisa melakukan loyal yang lainnya kepada kita. Store Pai Susu itu bisa di offline store dekat Bandara Soekarno-Hatta dan sekitar kampus, dan bisa juga di tempat rekreasi untuk dijadikan oleh-oleh. Selanjutnya itu adalah sumber daya. Sumber daya ini adalah keahlian masing-masing dari tim kita, yaitu untuk ketua tim saya sendiri keahliannya dapat mengatur semua yang berurusan dengan target. Untuk keahlian PIC produksi dapat mengatur semua produk baik yang dapat digunakan dengan segera ataupun tidak. Untuk keahlian PIC pemasaran, pintar berbicara di depan khalayak dengan kosakata yang baik sehingga dapat mengajak banyak pelanggan. Untuk PIC sumber daya itu dapat mengatur semua perencanaan dengan karyawan yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Untuk PIC keuangan bisa mengatur keuangan dengan baik, memisahkan semua keperluan-keperluan masing-masing. Untuk tanggung jawabnya itu adalah ketua tim, tanggung jawabnya itu terhadap kemajuan perusahaan. Untuk PIC produksi itu tanggung jawabnya terhadap bahan baku, PIC pemasaran terhadap target pasar, PIC sumber daya terhadap kemajuan karyawan, dan PIC keuangan itu terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. Itulah tanggung jawabnya. Untuk selanjutnya itu adalah indikator keberhasilan masing-masing. Ketua tim itu dinyatakan berhasil jika mampu mencapai atau bahkan melebihi target pasar. PIC produksi dinyatakan berhasil jika mampu melebihi jumlah produksi di awal perencanaan. PIC pemasaran dinyatakan berhasil jika mampu memasarkan produk di atas batas penjualan.
PIC sumber daya dinyatakan berhasil jika mampu semua karyawan dapat mencapai targetnya masing-masing. PIC keuangan dinyatakan berhasil jika mampu meminimalisir pengeluaran tetapi tetap mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah peralatan dan bahan untuk membuat produk. Yang pertama itu ada alat bantu, listrik, kompor gas, dan pemanggang. Bahan bakunya tepung terigu, tepung maizena, telur, gula pasir, dan margarin. Mitra dalam menyediakan produk itu adalah mitra 1 itu adalah Ruko, mitra 2-nya Toko Serba Ada, mitra 3-nya itu GoFood, Grab, dan JNE. Biaya yang dibutuhkan pada saat biaya produksi itu adalah bahan baku sekitar 5 juta, biaya pemasaran untuk memasarkan produk itu sekitar 1 juta, biaya distribusi untuk pengiriman itu sekitar 800.000, biaya lain-lainnya listrik, air, dan telepon itu sekitar 700.000. Inilah adalah contoh keuangan. Laporan keuangan 1 tahun terakhir bisa dilihat sendiri, yaitu adalah kas, persediaan, piutang dagang, utang dagangnya kosong, modal, penjualan, harga pokok penjualan. Dan selanjutnya itu adalah proyeksi keuangan untuk 1 tahun ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di presentasi kali ini. Terima kasih.